Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Nas'alullah ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yada' minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-46 dan kita masih dalam buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhaw'il Kitab was Sunnah. Sekarang kita berada pada bab yang kelima, yaitu zakat fitrah. Disebut juga sedekah fitrah, ya, sedekah fitrah atau zakat fitrah. Zakat fitrah dinamakan demikian karena ia diwajibkan dengan sebab berakhirnya puasa dengan makan dari bulan Ramadan. Zakat ini tidak berkaitan dengan harta. Tidak berkaitan dengan harta, bukan zakat mal, ya. Akan tetapi berkaitan dengan tanggungan, yaitu zakat untuk mensucikan jiwa dan juga raga kita. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Kita langsung saja bagian pertama, hukum dan juga dalil zakat fitrah. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim berdasarkan khabar atau kabar yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anha, maksudnya radhiyallahu anhuma, ya. Dia berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was shaghir wal kabir minal muslimin." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sejak akhir bulan Ramadan sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas hamba sahaya dan juga orang merdeka, laki-laki dan juga wanita, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Jadi secara singkat kita katakan hukum dari zakat fitrah adalah wajib. Kemudian kita melangkah kepada bagian yang kedua untuk mempersingkat waktu, syarat-syarat zakat fitrah dan atas siapa ia wajib. Di sini kita akan bacakan, ya. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Anak-anak dan juga dewasa, laki-laki dan wanita, maksudnya ini semua. Orang merdeka dan hamba sahaya berdasarkan hadis Ibnu Umar di atas. Jelas, ya. Setiap muslim, baik dia anak-anak ataupun dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, wajib bagi mereka untuk membayar zakat fitrah. Dianjurkan untuk menunaikan zakat bagi janin, ya. Di sini muallif menyebutkan dianjurkan untuk menunaikan zakat bagi janin bila sudah ditiupkan ruh kepadanya, yaitu saat mencapai umur 4 bulan. Karena as-salafus salih membayar zakat fitrah untuk janin sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya. Jadi dianjurkan bagi kita umpamanya istri kita melahirkan, ya, dan sudah berumur 4 bulan. 4 bulan biasanya atau 120 hari, ya, sudah ditiupkan ruh dan sudah berbentuk manusia dan ruh sudah ditiup, maka salafus salih seperti Utsman bin Affan, beliau membayar zakat untuk anaknya tersebut. Namun walaupun tidak dibayarkan tidak masalah. Wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan juga orang yang wajib dia nafkahi berupa istri atau kerabatnya. Umpamanya seorang suami berkewajiban membayar zakat fitrah untuk dirinya dan juga orang yang dia nafkahi seperti istrinya, anak-anaknya. Dia wajib mengeluarkan zakat untuk mereka.
Demikian juga hamba sahaya yang mengeluarkan zakatnya adalah tuannya. Karena zakat fitrahnya ditanggung oleh tuannya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr. Rasulullah mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya kecuali zakat fitrah. Jadi zakat fitrah untuk hamba sahaya yang membayarnya adalah tuannya atau pemiliknya. Zakat ini tidak wajib kecuali atas orang-orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok dari orang-orang yang wajib dinafkahinya serta kebutuhan-kebutuhan primernya pada hari dan malam Idul Fitri, di mana kadar lebih tersebut cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang yang tidak memiliki makanan umpamanya di malam hari akhir bulan Ramadan sampai pagi umpamanya sudah masuk 1 Syawal, dia tidak memiliki makanan pokok atau kebutuhan primernya, kebutuhan utamanya, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat. Namun jika lebih dari itu, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat. Jadi zakat fitrah itu tidak wajib kecuali dengan 2 syarat, ya, 2 syarat. Yang pertama, Islam. Sehingga zakat maksudnya tidak wajib bagi orang-orang kafir. Zakat fitrah ini tidak wajib bagi orang-orang kafir. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, memiliki kadar lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya dan kebutuhan primernya pada hari dan malam Idul Adha. Malam akhir bulan Ramadan itu, ya, dia memiliki ini semua. Kebutuhan primernya makanan pokok dan juga kebutuhan primer yang lain, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat. Namun jika dia tidak memiliki karena miskin, maka tidak wajib bagi dia untuk membayar zakat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita melangkah kepada bagian ketiga untuk mempersingkat waktu, hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Di antara hikmah diwajibkannya zakat fitrah itu adalah satu, mensucikan orang yang berpuasa. Mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji yang mungkin terjadi padanya saat berpuasa. Jadi zakat fitrah ini mensucikan jiwa kita, mensucikan perbuatan kita yang sia-sia. Mungkin pada ketika kita puasa mengatakan perkataan yang keji atau melakukan hal-hal yang tidak diindahkan ketika puasa. Jadi zakat fitrah ini untuk menyempurnakannya atau mensucikan orangnya, ya. Kedua, membantu orang fakir dan miskin sehingga mereka tidak meminta-minta di hari raya. Ini jelas, ya. Karena hari raya itu adalah hari kebahagiaan kita. Jadi hati kita ini sedih kalau melihat saudara kita itu masih ada yang meminta-minta di hari raya. Jadi ini di antara hikmahnya. Dan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Ini yang kita katakan tadi. Mungkin ketika kita berpuasa kita berucap ucapan yang keji atau perbuatan yang sia-sia, maka dengan adanya zakat fitrah ini itu mensucikan kita, ya. Dan sebagai pemberian makanan bagi orang fakir, miskin. Dan juga zakat fitrah ini untuk memberikan makan orang-orang miskin. Kemudian hikmah yang ketiga, di dalamnya terkandung tindakan memperlihatkan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dengan menyempurnakan puasa Ramadan, mendirikan salat malamnya dan amalan-amalan soleh lainnya yang mudah dilakukan pada bulan yang berkah ini. Jadi tentunya juga hikmahnya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah memberikannya juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Hikmah dari disyariatkannya zakat fitrah ini sangatlah banyak. Namun untuk mempersingkat waktu kita sebutkan hanya 3. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berangkat ke bagian yang keempat, kadar zakat fitrah yang wajib dan dari makanan pokok apa yang ia ditunaikan, ya. Kadarnya berapa zakat fitrah ini? Kadar zakat yang wajib pada zakat fitrah adalah 1 sa' dari kebiasaan makanan pokok penduduk satu daerah. Bisa berupa beras,
gandum atau jawawut ya, makanan orang Timur Tengah ya, kurma, kismis atau keju atau beras atau jagung atau bahan pokok lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di atas yang kita baca tadi. Intinya miqdar atau ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sa'. 1 sa' itu adalah 4 mud. Dan di sini memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang jumlah sa' ini, maksudnya jumlah ukurannya ketika kita jadikan ke kilogram. Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat yang selama ini saya ambil adalah 1 sa' itu adalah 3 kilogram. Jadi kita berikan makanan pokok kita itu kepada fakir miskin 3 kilogram. Boleh beberapa orang memberikan zakat fitrahnya untuk 1 orang, dan sebaliknya zakat 1 orang boleh diberikan kepada beberapa orang. Ya, pokoknya kita 1 keluarga 5 orang. Jadi zakat yang 5 orang ini boleh kita berikan kepada 1 orang saja, 1 fakir miskin. Dan juga sebaliknya zakat 1 orang boleh diberikan ke beberapa fakir miskin. Yang jelas jumlahnya sama, 1 sa'. Tidak boleh membayar zakat fitrah dengan harga makanan pokok tersebut, karena hal itu menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak sejalan dengan praktik para sahabat di mana mereka dahulu mengeluarkan 1 sa' makanan. Di samping itu zakat fitrah ada ibadah yang wajib dari jenis yang ditentukan yaitu makanan, maka tidak sah membayarnya dengan selain jenis yang sudah ditentukan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah memang dalam hal ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang membayar zakat fitrah dengan nilai, dengan uang. Tentunya ini jauh dari perbuatan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah sekedar hati-hati kita bayar dengan makanan pokok, tidak dengan uang. Walaupun memang sebagian mazhab seperti Al-Imam Al-Hanafi, Abu Hanifah ya, mengatakan boleh dengan nilai. Berapa nilai 1 sa' itu? Berapa nilai beras umpamanya? 3 kilogram. Boleh kita kasih dengan uang. Namun Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah kita keluarkan zakat tersebut berbentuk makanan pokok. Dan lebih afdalnya lagi kita tambahkan lauk-lauknya. Karena memang kalau kita di Indonesia beras biasanya dia belum dimasak. Bisa saja maksudnya para fakir miskin tersebut bisa memasak nasi tapi tidak memiliki lauk. Makanya lebih afdal kita kasih beras dan juga kita tambah lauknya berupa daging dan juga kita tambah uang tunai. Tentunya ini lebih afdal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah kepada bagian kelima, waktu wajib dan pembayarannya. Kapan kita bayar zakat tersebut? Zakat fitrah ya. Zakat fitrah wajib dengan terbenamnya matahari di malam hari raya. Umpamanya bulan Ramadan pada tahun itu 29 hari. Malamnya boleh kita keluarkan zakat. Karena waktu itu adalah waktu terbuka atau waktu berbuka di akhir bulan Ramadan. Pembayarannya memiliki 2 waktu. Waktu pembayaran yang utama dan waktu yang dibolehkan. Ini kita jelaskan ya. Ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang lebih utama. Waktu yang utama adalah dari sejak terbitnya fajar pada hari raya sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Jadi setelah kita sholat subuh umpamanya, disitulah paling afdal kita kasih kepada fakir miskin. Dan sebelum dimulainya sholat Id. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitrah dibayarkan sebelum orang-orang berangkat salat Id. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Waktu yang boleh adalah 1 atau 2 hari sebelum masuk bulan Syawal atau masuk hari raya.
berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan juga para sahabat yang lain. Tidak boleh menunda pembayaran sesudah sholat Id, karena bila dia menundanya maka ia adalah sedekah biasa dan pelakunya berdosa karena penundaannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Artinya, barang siapa menunaikan, maksudnya menunaikannya zakat fitri tadi sebelum salat Id, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya sesudah salat, maka ia adalah sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah zakat fitrah kita itu sudah sampai pada fakir miskinnya, sampai pada fakir miskin itu sebelum salat Id. Ketentuannya sampai kepada fakir miskin, bukan sampai kepada amil zakat. Walaupun memang pendapat yang paling kuat dalam hal ini untuk sedekah fitri atau zakat fitri ini tidak ada amil zakatnya. Amil zakat itu hanya berlaku pada zakat mal yang kita pelajari sebelumnya. Untuk zakat fitri tidak ada amil atau amil mal atau amil zakah, tidak ada. Langsung kita berikan kepada fakir miskin. Ini pendapat yang paling kuat. Walaupun memang di satu desa umpamanya atau di satu kampung ada amilnya, dia kasih kepada amil tersebut, dia harus pastikan zakat itu harus sampai kepada fakir miskin tadi sebelum sholat Id dilaksanakan. Karena banyak kejadian di berbagai daerah kaum muslimin, zakat tersebut dibagikan oleh amil itu setelah sholat Idul Fitri atau bahkan seminggu setelah itu diberikannya. Wal'iyadu billah, ini adalah perkara yang harus kita jauhi. Intinya zakat itu harus sudah sampai kepada yang berhak sebelum sholat Idul Fitri. Dan khusus zakat fitrah ini hanya bagi orang-orang fakir miskin. Tidak dibagikan kepada maksudnya tidak dibagikan kepada yang 8 golongan itu. Inilah pendapat yang kuat di kalangan para salaf dan juga di kalangan para fuqaha. Karena zakat fitrah itu Rasulullah mengatakan ada di situ ketentuan tu'matun lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Jadi yang betul zakat fitrah itu hanya satu orang saja yang berhak menerimanya, itu fakir miskin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan sebagai rangkumannya adalah zakat fitrah ini adalah zakat yang kita keluarkan di penghujung bulan suci Ramadan karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya wajib dikeluarkan bagi muslim, baik anak-anak ataupun yang dewasa ataupun hamba sahaya. Dan yang mengeluarkannya adalah yang memiliki kewajiban nafkah untuk keluarganya atau kerabatnya, dan juga untuk hamba sahaya yang mengeluarkannya adalah tuannya. Kemudian nisab atau zakat yang dikeluarkan adalah 1 sa', yaitu 3 kilogram. Jika kita di Indonesia biasanya mengeluarkannya berbentuk beras, perlu kita perhatikan, dan beras ini belum bisa dimakan oleh para fakir miskin, mereka juga harus memasaknya. Dan perlu kita perhatikan ini, kita juga harus memberikan lauknya, baik itu daging ataupun ayam, dan juga yang lebih afdal kita berikan juga bagi mereka uang. Di samping kita memberikan beras, kita berikan lauk dan juga berikan uang. Ini yang lebih afdal. Kemudian memang ada perselisihan di kalangan para ulama tentang mengeluarkan ini. Ada yang mengatakan boleh dengan nilai. Namun pendapat yang lebih kuat adalah kita harus keluarkan dengan makanan pokok suatu negara tersebut, tidak dengan nilainya atau dengan uang. Dan juga zakat fitrah ini ada waktu-waktunya. Ada waktu yang utama, yaitu setelah fajar terbit, yaitu salat subuh,
sampai sebelum salat Id dimulai. Ini yang lebih utama. Namun boleh juga kita keluarkan, kita berikan kepada fakir miskin 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya hari raya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tekanan, siapa yang melaksanakannya sebelum salat maka itu zakat yang diterima, dan siapa yang memberikan zakat fitr ini setelah salat maka dia itu dianggap sebagai sedekah biasa dan pelakunya mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena melanggar syariat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.